Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan mempunyai 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh iya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, kunci rumah bersih dan rapi ya. Kunci utama untuk rumah yang bersih dan rapi adalah disiplin dan kebiasaan rutin. Mulai dari membersihkan area yang sering digunakan, merapikan barang setelah digunakan, dan membuang sampah pada tempatnya. Jadwalkan pembersihan ringan setiap hari ya teman-teman, dengan menggunakan tips sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan harian. Bersihkan setelah digunakan, cuci piring setelah makan, kembalikan barang pada tempatnya ya, dan bersihkan area yang sering digunakan seperti dapur dan kamar mandi. Ya teman-teman, kita harus membersihkan dapur dan kamar mandi setiap hari ya teman-teman, supaya rumah kita bersih dan rapi ya. Itu luangkan 10 menit aja atau 15 menit untuk membersihkan dapur dan kamar mandi. Itu harus kita lakukan setiap hari ya teman-teman. Lakukan pembersihan ruangan, sapu dan pel lantai, bersihkan debu dan rapikan. Tempat tidur juga gitu ya teman-teman, kita harus merapikannya setiap hari. Kita dianjurkan untuk membersihkan ruangan dengan menyapu atau mengepel lantai dan mengelap debu-debu, dan juga harus merapikan tempat tidur setiap hari ya teman-teman. Ini kita buang juga sampah pada tempatnya ya. Gunakan tempat sampah yang sesuai dan jangan tunda membuang sampah. Yang kedua, pembersihan rutin. Buat jadwal pembersihan rutin, alokasikan waktunya untuk membersihkan secara teratur ya teman-teman, misalnya sekali dalam seminggu. Bersihkan dari atas ke bawah, mulai dari langit-langit, jendela dan dinding, lalu ke lantai ya teman-teman. Bersihkan area basah. Kamar mandi dan dapur membutuhkan perhatian khusus karena rentan terhadap bakteri dan jamur. Ya teman-teman, kita harus membersihkan secara rutin ya. Kita harus melakukannya sekali dalam seminggu, dan kita membersihkannya dari atas ke bawah, mulai dari langit-langit atau jendela dan dinding, lalu ke lantai. Supaya apa? Kalau kita bersihkan lantai dulu, itu nanti kalau lanjut dan ke langit-langit, itu nanti kan kotorannya turun ke bawah ya teman-teman, nanti kotor lagi kalau dari bawah dulu ya. Ini sebaiknya kita membersihkannya dari atas lalu ke bawah. Yang ketiga, penataan ruangan. Buang barang yang tidak terpakai teman-teman. Gunakan prinsip decluttering untuk menyingkirkan barang yang tidak digunakan lagi. Atur barang secara sistematis, gunakan rak laci dan penyimpanan khusus untuk menata barang.
Gunakan tempat penyimpanan yang efisien, manfaatkan ruang vertikal dan perabot multifungsi. Ya di sini kita harus apa tadi, decluttering ya teman-teman, gitu. Harus menyingkirkan barang-barang tidak digunakan lagi atau kita kasih ke tetangga atau ke orang-orang yang nggak mampu, yang tapi yang masih layak pakai ya teman-teman. Kita sebaiknya memberikannya kepada itu apa tetangga-tetangga kita yang kurang mampu itu ya. Begitu juga dengan apa itu, barang-barang yang ada di dapur kita ya, seperti wajan, terus piring yang udah nggak apa itu bagus itu ya, sebaiknya kita kasihkan ke tetangga atau ke saudara yang mau ya teman-teman. Supaya apa ini, supaya barang yang ada di rumah itu nggak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan decluttering untuk menyingkirkan barang yang tidak digunakan lagi. Yang keempat, pemeliharaan. Jaga ventilasi yang baik. Pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik untuk mencegah kelembapan. Gunakan alat pembersih yang tepat. Pilih alat pembersih yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis permukaannya. Gunakan bahan pembersih alami seperti cuka dan baking soda yang efektif untuk membersihkan berbagai penyakit dan membersihkan berbagai permukaan kayak lantai, terus kayak meja-meja itu ya teman-teman. Ya di sini kita harus mempunyai ventilasi ya yang di rumah ya. Kalau nggak ada ventilasinya teman-teman, rumah kita itu akan pengap dan bau ya. Kalau ada ventilasi yang baik dan cukup, kita di pagi hari cukup dengan membukanya sehingga udara yang ada di dalam tertukar sama yang di luar masuk ya. Alhasil rumah kita, kamar kita itu gak bau ya, malah kelihatan rapi, bersih dan harum. Yaitu harus ditambah pengharum ruangan gitu ya teman-teman, supaya wangi ya. Dan kita disuruh menggunakan alat pembersih yang tepat ya. Pilih pembersih yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis permukaan. Gunakan pembersih alami ya. Di sini aku kalau ngepel itu tak kasih cuka sama sunlight teman-teman. Ada juga yang pakai baking soda. Kalau aku sih baking soda itu buat wajan-wajan yang udah hitam itu aku gosok-gosok sehingga bersih ya. Ternyata alhamdulillah bisa bersih juga itu teman-teman, bisa bersih juga itu ya. Namanya apa itu, lantai bisa kinclong. Coba aja teman-teman ya di rumah dipraktekkan, kasih air panas, terus kasih sunlight, terus dikasih itu apa itu, cuka makan ya teman-teman ya. Kalau cukanya jangan banyak-banyak, sedikit aja supaya nggak bau teman-teman, nggak bau kecut ya itu. Kalau apa itu, kalau banyak-banyak nanti baunya nggak enak teman-teman, bisa menimbulkan aroma yang tidak sedap. Aroma seperti bau asam gitu kalau kecutnya. Yang kelima, tips tambahan. Fokus pada hal-hal kecil, bersihkan tumpukan-tumpukan bakaran, pakaian, buku, atau mainan yang berserakan. Ya kalau kita di rumah itu punya anak kecil ya teman-teman, sebaiknya kalau habis main itu ya kita sebagai ibunya kita harus merapikan dan merikesnya ya teman-teman. Jangan nyuruh anaknya suruh beres-beres ya, tapi kebanyakan nggak mau sih, tapi ya harus disuruh dulu
dulu, nanti baru kalau dianya nggak mau, sebaiknya kita harus segera membersihkannya. Tapi kalau anak sekarang itu pinter ya teman-teman, maunya main terus tapi nggak dirikesi. Kalau anak dulu itu kan patu-patu ya teman-teman, kalau habis main dek, nah ini dibersihkan lagi ya, dimasukkan ke tempatnya ya, iya mah gitu. Kalau anak sekarang itu mah aduh, kalau udah main itu terus ada temennya datang langsung dia pergi dah, nggak tahu rumahnya mamanya berantakan apa enggak. Ya dengan cara yang ikhlas aku membersihkannya dan menaruhnya di tempatnya teman-teman. Lakukan pembersihan dari satu ruangan ya ke ruangan lainnya. Hindari membersihkan dari suatu ruangan ke ruangan lain secara bersamaan. Fokus pada suatu ruangan terlebih dahulu. Umpamanya teman-teman mau ini membersihkan kamar atau dapur ya, satu hari itu aja khusus buat kamar atau dapur kita. Pilih salah satu ya teman-teman. Itu aja. Kalau kita seneng bersihin dapur ya, kita bersihin dapur satu hari itu aja. Bersihin ini kamar mandi ya, satu hari itu kamar mandi aja, tidak boleh ganti-ganti ya, capek ya teman-teman. Siapkan laci atau ruang temporer. Gunakan laci atau keranjang untuk menyimpan barang-barang sementara hingga memiliki waktu untuk menyortirnya. Ya di sini kita harus mempunyai laci ya teman-teman. Laci lo enak kok teman-teman. Itu kalau kita punya laci, apa yang berantakan di meja itu langsung aku masukkan ke laci. Kalau orangnya udah pergi nanti dikeluarin agak malam-malam gitu. Kalau nggak ada orang itu aku keluarin, aku taruh di tempat-tempatnya masing-masing. Kalau nggak ada laci pakai keranjang itu juga boleh ya teman-teman, ya pakai keranjang supaya barang-barang yang berantakan itu nggak jadi berantakan lagi ya teman-teman. Dengan menerapkan tips-tips tersebut di atas secara konsisten, kita dapat memiliki rumah yang bersih, rapi, dan nyaman untuk kita huni ya teman-teman. Maka dari itu kita harus menerapkan tips yang tadi ya. Ada berapa itu? Kalau teman-teman udah nyimak pastinya tahu ya. Ada 5 ya teman-teman, ada 5 tips yang bisa membuat rumah kita, kunci rumah kita rapi dan bersih. Ini di pagi hari ya teman-teman, itu aku ini aku lagi bersih-bersih ya di rumah ya. Ini nggak ada kerjaan, kalau kerjaan rumah nggak ada habis-habisnya ya teman-teman. Kita suruh ini ngelap-ngelap terus sampai bersih ya, tapi kita harus melakukannya secara ikhlas ya teman-teman. Kalau aku mah tak buat nyantai aja, relax aja. Terkadang temen aku itu aku males ya bersih-bersih setiap hari. Kamu kok nggak males sih? Ya aku pingin deh rumah aku itu bersih dan rapi kayak rumahnya orang-orang yang bagus dan estetik. Kalau rumah aku nggak estetik sekali nih teman-teman. Ini dibangun tahun berapa ya? 2011 mungkin ya, 2011. Sekarang udah berapa tahun ya teman-teman? Sudah 16 tahun ya. Ya itu, ini rumah aku ini zaman dahulu kala. nggak tahu estetiknya ini. Oh ya teman-teman, ini videonya ini campur-campur ya. Ini aku gabung-gabungin soalnya nggak punya stok video lagi yang bersih-bersih. Ini mah video agak lama ya, hampir hari raya itu, hari raya keberapa ya,
mungkin hari raya kedua ya, oh ketiga ya. Ini aku bersihkan semua ini teman-teman, meskipun capek ya gimana ya, itu kita harus lakukan. Pinginnya rumah bersih dan rapi ya teman-teman ya. Kalau pingin rumahnya bersih dan rapi, yuk kita terapkan tips yang tadi itu ya teman-teman, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah rumah kita akan terlihat rapi dan bersih. Ya ini di rumah aku kerjain sendiri ya teman-teman, gak punya asisten gak punya ini yang rewang-rewang bersihin ya, ini aku lakukan semua, aku yang melakukannya teman-teman ya, biarin aja dah aku jalani dengan ikhlas ya teman-teman. Kalau nggak ikhlas gimana nanti bisa gimana ya, bisa nggak selesai jahitannya itu ya, kita nyantai aja. Ini aku apa itu bersih lampu ya teman-teman soalnya kalau lampu itu banyak itu apa sawang-sawang jarine Jawa nih apa wis bahasa Indonesia ya, itu sarang laba-laba ya teman-teman, itu aku bersihkan ya, ini dibersihkan semua. Pokoknya ini video sebelum lebaran ya teman-teman, pokoknya harus campur-campur, yang penting jadi video ya. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat.